YouTube saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya, yaitu Theodore Purba. Oh ya, kali ini kami mempresentasikan tentang metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Theodore Purba. Terima kasih. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian metode Monte Carlo dan juga tahapan metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah bentuk simulasi probabilistik di mana suatu solusi dari suatu masalah diberikan berdasarkan proses randomisasi. Adapun tahapan metode Monte Carlo, yang pertama, membuat distribusi kemungkinan untuk variabel penting. Gagasan dasar simulasi Monte Carlo adalah membangkitkan nilai untuk variabel pada model yang sedang diuji. Cara menetapkan distribusi probabilitas bagi variabel tertentu adalah menguji historis, yaitu dengan membagi frekuensi pengamatan untuk setiap output variabel yang mungkin dengan jumlah pengamatan total. Yang kedua, membangun distribusi kemungkinan kumulatif untuk tiap-tiap variabel di tahap pertama. Mengubah distribusi probabilitas biasa menjadi sebuah distribusi probabilitas kumulatif. Yang ketiga, menentukan interval angka random untuk tiap variabel. Setelah distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel yang digunakan dalam simulasi ditetapkan, maka diberikan serangkaian angka yang mewakili setiap nilai atau output yang memungkinkan. Yang berikutnya adalah membuat angka random. Angka acak dapat dihasilkan dengan dua cara. Jika persoalan yang dihadapi besar dan proses yang sedang diteliti melibatkan banyak percobaan simulasi, maka digunakan program komputer untuk membangkitkan angka acak. Dan jika simulasi dilakukan dengan perhitungan tangan, angka acak dapat diambil dari sebuah tabel angka acak. Yang terakhir adalah membuat simulasi dari rangkaian percobaan. Oke. Tadi telah dijelaskan oleh teman saya Theodore Purba tentang pengertian metode Monte Carlo. Kali ini saya akan menjelaskan contoh kasus yang kami buat adalah sebuah toko kerupuk terepang memperkirakan permintaan perharinya pada tabel berikut. Hari pertama 8, hari kedua permintaannya 7, hari ketiga permintaannya ada 4, hari keempat ada permintaannya ke-5, hari kelima ada permintaannya 9, hari keenam ada permintaannya 6. Oke. Di sini frekuensinya frekuensi hari pertama itu 7. Jadi hari kedua itu 14, mengapa jadi 14? 7 ditambah 7 adalah 14. Oke. Hari ketiga permintaannya 4, itu frekuensinya di hari kedua itu 14, jadi 14 dikali ditambah 4 adalah 18. 18. Hari keempat 23 itu dari mana? 18 ditambah 5 hasilnya 23. 23 dikali ditambah 9 32, hari ke-5. Hari ke-6 32 ditambah 6 36. Total dari frekuensi semua dari 7, 14, 6, 18, 23, 32, 36 adalah totalnya 100 frekuensi. Dari data masa lalu, pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari dalam bulan berikut agar dapat mempersiapkan jumlah kerupuk teripang dalam tokonya. Oke. Yang kedua distribusi frekuensi. Oke. Hari pertama itu frekuensinya 8, distribusi frekuensinya 0,8, distribusi kumulatifnya 0,8. Hari kedua itu ada 7, hari ketiga ada 4, hari keempat ada 5, hari kelima ada 9 frekuensi, hari ke-6 ada 6 frekuensi. Distribusi frekuensi hari pertama itu 8, distribusi frekuensinya ada 0,8 ditambah
hari kedua frekuensinya itu 77. Jadi 7 0,7. Hari ketiga itu 0,4. Hari kelima, hari keempat itu 0,5. Hari kelima itu 0,9. Hari keenam itu 0,6. Oke, distribusi kumulatifnya adalah hari pertama itu 0,8. Hari kedua itu 0,15. Dari mana dapatnya 0,15? 0,8 ditambah 7 jadi 15. Berarti 0,15. Itu berarti Hari kedua itu berarti distribusi kumulatifnya 0,15. Hari ketiga itu 0,4, dapat distribusi kumulatifnya 0,19. Dari mana dapatnya? Kayak gitu. Ya tadi 0,15 ditambah 0,4 jadi hasilnya 0,19. Maaf, 0,19. Hari keempat 0,25. Dari mana? Dari 0,19 ditambah 0,5 sama dengan 0,24. Hari kelima itu adalah 0,33. Dari mana dapat hasilnya? 0,24 dikali ditambah 0,9 itu hasilnya 0,33. Hari ke-6 0,39 itu dari mana dapat hasilnya? 0,33 ditambah 0,6 sama dengan 0,39. Yang kedua, yang berikutnya menentukan internal angka. Frekuensinya ada 8, 7, 4, 5, 6, 4, 5, 9, 6. Distribusi kumulatifnya 0,8, 0,15, 0,19, 0,24, 0,33, 0,39. Distribusi kumulatif atau interval angka. Dari mana dapatnya 1,8? 1,8 itu kan 0,8 itu kan 0,8 itu jadi angka internal angkanya itu udah berarti kita ambil dari angka 1. Dari 1 ke 8. Angka yang frekuensi 7 itu mengapa distribusi kumulatif atau internal angkanya 9 per 15 9 sampai 15 itu dari kan angkanya distribusi kumulatif ke 0,15. 0,15 berarti kita ngambil dari angka pertama dari distribusi kumulatif 1 sampai 8 berarti 9 sampai 15. Seperti itu kelanjutannya dari hari keempat. Hari ketiga 4 frekuensi itu berarti 16 sampai 19. Hari kelima 4 ada 5 frekuensi itu sama 20 sampai 24. Hari kelima itu ada 9, distribusi kumulatifnya 25 sama dengan sampai 33. Hari ke-6 6 34 sampai 39. Mengapa 1 sampai 8, 9 sampai 15, 16 sampai 19? Karena 0,8. Jadi kita ambil angka dari pertama, angka 1. Berarti 1 kan angka distribusi kumulatifnya 0,8. Berarti dari angka 1 sampai 8. Yang kedua 9,9 sampai 15 itu dari mana? Kan frekuensi nomor kedua itu 7, distribusi kumulatifnya 0,15. Berarti dari kita langkai satu angka ke depan jadi 9 sampai 15. Lebih segitu seterusnya sampai angka terakhir, sampai angka hari ke-6 itu 6, frekuensinya 6, distribusi kumulatifnya 0,39, distribusi kumulatif atau interval angka itu 34 sampai 39. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Pembangkit bilangan acak. Pembangkit bilangan acak atau menentukan angka random diberi 10 bilangan acak yang mewakili banyaknya permintaan dalam 10 hari.
Di sini kan kita harus disuruh disuruh memilih angka yang beracakan. Contohnya 23, 80, 87, maaf, 23, 80, 67, 10, 75, 39, 44, 51, 13, dan 91. Itu bilangan acak yang telah kami Dan ambil hasil dan hasil dan uraiannya uraiannya. Maka langkah selanjutnya adalah menentukan hasil simulasi yang akan ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi di sini tabelnya ada 10, berarti 10 hari. Jadi bilangan acaknya ada 23, 80, 65, 67, 10, 75, 39, 44, 51, 13, dan 91. Hasil dari simulasinya 23 hari pertama itu 23, bilangan acaknya hasil simulasinya 9. Hari kedua 80, bilangan acaknya hasilnya simulasinya 12. Hari ketiga bilangan acaknya 67, hasil simulasinya 11. Hari keempat 10, bilangan acaknya 10, hasil simulasinya 8. Hari kelima hasilnya bilangan acak 75, hasil simulasinya 12. Hari ke-6 39, bilangan acaknya hasil simulasinya 10. Hari ke-7 hasil bilangan acaknya 44, hasil simulasinya 10. Hari ke-8 bilangan acaknya 51, hasil simulasinya 11. Hari ke-9 itu bilangan acaknya 13, hasil simulasinya 8. Oke, itulah penjelasan saya dengan teman saya yaitu Purba. Maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau cara penulisan kami ada yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Ayo, sampai situ penjelasan saya sama teman saya. Sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.